وأتوب إليه ندمت من كل شر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أطلب بها قبري لا إله إلا الله أرجو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول يا رب بالمصطفى بلغ مقاصد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هو اللميم الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأول مطعم يا رب بالمصطفى يا أكرم الخلق علما نلوذ به سواك عند بلوغ الحادث الأعمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Al-Fatihah ila Sayyidina wa nabiyina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa zurriyyatihi wa dhurriyyatihi wa syuhada wa sallim wal malaikatil muqarrabin wal asfiya'i siddiqin wa alamil amin jahimati amatin wa mustahidin minahum sanifin wa basyirin wal qura wal muhaddisin jazana al-rasyih ala syaihi wa sallam Summa ila raya abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa amina wa amatina wa halina wa halatina wa kunjibati ambaina
ajma'in al-sunnah al-wati ahli Masjid Mujahidin Bukit wa sa'iral muslimin al-muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa Allah yarhamuna yarhamkum fi dunya wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Enggak boleh ini permen karet. Enggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anjalal ma'a minal mu'assirat wa ansa'al habba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat wa athaba 'alal a'mali shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi hasala min nurihi wujudul kainat. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Lagi di ICU. Para jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah majelis yang dirindukan para malaikat di langit, jamaah perkumpulan yang dirindui oleh para penghuni langit, jamaah perkumpulan yang disebut-sebut oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ketamanan, salah satu ketamanan taman di surga ya Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah perkumpulan yang dijanjikan oleh Allah melalui lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika manakala bangkit berdiri sudah dalam keadaan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang semoga kita sama-sama memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa yang dimaksud ahli majlis, ahli perkumpulan yang tersebut tadi adalah di mana yang kita ada di dalamnya, dan kita mendapat ampunan dari Allah, kita mendapat siraman rahmat, kita mendapat balutan kasih sayang, pandangan kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Khusus sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita yang Nabi Abdullah Al-Idrus selaku musyrik pengayom dari majlis kita ini, dan juga Pak Haji Abdul Aziz selaku khalifah atau mengkodam atau penjangan tangan wakil dari beliau. Kita sama-sama doakan beliau ini beserta guru-guru kita, ustaz-ustaz yang lain, tokoh dan para takmir, para amir Masjid Mujahidin semuanya
Semoga tercatat ke dalam catatan orang-orang yang disayangi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita melanjutkan pengajian kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah dan membacakan surah Al-Fatihah untuk Bapak Nur Sadi bin Ahmad yang saat ini sedang ada di ruang ICU. Kita berdoa memohon kepada Allah dengan bertawasul dengan surah Fatihah dan bertawasul dengan kehadiran kita, duduknya kita di majelis ini. Dan insya Allah duduknya kita, hadirnya kita di majelis ilmu ini juga termasuk salah satu wasilah yang di sisi Allah termasuk wasilah yang agung, yang bagaimana kita bertawasul kepada Allah dengan amal kehadiran kita di majelis atau amal belajar kita menuntut ilmu. Allah gabulkan, Allah tunaikan, Allah jawab, Allah penuhi doa-doa kita. Al-Fatihah biniyati annallaha yashfi al-marada Bapak Nur Sadi bin Ahmad wa anallahu yarfa'u anhul bala wal waba wa anallahu yarzuqahu sihhata wal afiyata limatu hal wa batin. Nasallallahu bihaqqi syuratil Fatihah wa bihaqqi hudurina fi majlis syarif. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan surah Fatihah tadi dan juga dengan tawasul dengan majelis yang insyaallah majelis malam hari ini majelisnya ilmu, Allah angkat penyakit yang dimaksud, Allah ganti penyakitnya dengan kesehatan, Allah jaga beliau dari wabah, dari apapun yang merusak baik zahir maupun batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya jemaah yang dimuliakan Allah, qala al-imam rahimahullah, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala alaih, hukiya anna rajulan ra'a ba'dal mujannin mastajhalahu fi fa akhbara bidalik ma'ruf al-karhi rahimahullah fatabassama summa qala ya akhi lahu muhibbun sigarun wa kibarun wa uqalaun wa mujannin fahadha alladhi ra'aita min mujananihim. Dihikayatkan dulu ada seseorang yang melihat sesuatu yang terjadi pada beberapa orang yang sudah mabuk dengan kecintaan kepada Allah, yang mana secara umum biasanya orang-orang yang mabuk karena kecintaan kepada Allah ini ada yang yang masuk ke dalam golongan yang jadab atau madu, ada juga yang syatah. Ini istilah-istilah bagi beberapa hamba Allah yang sudah mabuk kepayang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu pernah ada orang yang melihat sesuatu yang dilakukan oleh beliau-beliau ini yang menurut orang yang melihatnya
itu bukan kelakuan seseorang yang mulia, bukan kelakuan, bukan tindakan, bukan perbuatan seorang yang terjaga dari kemuliaan, dari kebaikan. Tapi apa yang dilakukannya tersebut adalah suatu tindakan orang yang bodoh, kelakuan yang tidak tahu agama menurutnya, gitu. Pak ahbara bidzalik Ma'ruf al-Kahri, orang ini lalu menyampaikan apa yang dia lihat tersebut kepada Syekh Ma'ruf al-Karhi. Syekh Ma'ruf al-Karhi ini salah satu tokoh besar salaf soleh di zamannya, yang sebelumnya beliau ini bukan muslim. Ya, riwayatnya Syekh Ma'ruf al-Karhi ini dulunya bukan muslim. Cuman beliau merasa merasa nggak mantap, sehingga beliau melakukan suatu rihlah, suatu perjalanan, kalau bahasa sekarang pengelanaan, untuk mencari memantapkan keyakinannya tentang agama yang dianut oleh beliau, sehingga kesimpulannya beliau masuklah Islam, kemudian menjadi sufi besar di zamannya, ulama besar di zamannya, sehingga ketokohan beliau diakui oleh tokoh-tokoh di zamannya. Ini sepintas Syekh Ma'ruf al-Karhi. Nah, orang tersebut mengadu, menyampaikan apa yang menurutnya tadi janggal. Itu kok bisa sih kayak gitu misalnya, ya. Disampaikanlah kepada Ma'ruf al-Karhi. Nah, itu kan bukan perbuatan orang ngerti, itu adalah suatu kebodohan. Artinya dia sendiri tidak ngerti lah, gitu. Fatabassama sumaqala, mendengar cerita orang tersebut, Syekh Ma'ruf al-Karhi pun tersenyum dan beliau berkata, ya akhi lahu muhibbun sigarun kubarun. Saudaraku, Allah itu memiliki pecinta. Ada para pecinta Allah yang masih kecil, yang masih bocah, ada yang sudah dewasa, dan bahkan ada yang berakal, dan ada juga yang sebaliknya berakal. Yang kalau menurut kita hilang akal itu apa? Gila, hilang kesadaran. Jadi nggak usah aneh. Nah, kita di antara kita yang dewasa dan cinta, selain kita nih yang dewasa ada anak-anak kecil. Ada anak kecil yang bisa sampai pada level mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bukan hanya orang-orang yang normal akalnya yang bisa mencintai Allah, gitu. Yang dianggap gila pun ada. Dianggap gila menurut kita mungkin, ya, yang dimaksud. Nah, mungkin hal tersebut bahkan mungkin sampai zaman sekarang bisa jadi mungkin ada, ya. Nah, fahadal ladzi ra'aita minal mujananihim, dan apa yang kamu lihat itu sebagian dari kegilaannya beliau para pecinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya mungkin bukan gila bahasa yang tepatnya, ya. Kalau gila itu terlalu kalau pembahasannya sampai saking asik, contoh gitu.
kita lagi senang sesuatu, hanyut perasaan kita, jiwa kita menikmati apa yang kita sukai, apa yang kita cintai itu. Sampai apa yang terjadi kepada kita tidak terasa, nggak nyadar. Mohon maaf ya, misalkan barangkali ada yang senang nonton bola, para pecinta bola ngantuk nggak terasa, benar nggak? Nggak terasa. Padahal bagi yang nggak senang, wayah-wayahnya ada tayangan itu lagi. Ini mohon maaf, bukan ini hanya contoh. Atau apa saja, artinya ketika sesuatu hal yang kita suka, kita hanyut oleh rasa suka itu, karena membawa perasaan kita, apalagi sudah masuk di alam bawah sadar. Nih level-level kecintaan orang-orang yang mencintai Allah itu ada yang sampai ke level-level tersebut. Ini setidaknya jadi bahan pembelajaran buat kita ya. Artinya ya orang-orang seperti itu ada diceritakan ulama, diceritakan oleh ulama. Wa hukiya anil Junaid annahu qala, dan dihikayatkan juga, hikayat ini diterima dari Syekh Junaid al-Baghdadi. Insyaallah beliau termasuk salah satu tokoh ulama salaf juga yang terkenal. Nah, beliau Syekh Junaid al-Baghdadi berkata, "Maridha ustaduna Asari As-Saqati." Guru saya, kata Syekh Junaid, guru saya Sari As-Saqati, guru sekaligus paman beliau, pernah sakit. Imam Asari As-Saqati sakit. Falam na'rif li'ilatihi dawa wala arafna laha sababan. Nah, ketika beliau Sari As-Saqati sakit, saya tidak tahu apa obatnya. Tidak ketemu apa obatnya. Bahkan kami juga tidak tahu sebabnya apa. Penyakitnya obatnya tidak tahu, sebabnya juga penyakit tersebut tidak tahu. Boleh dikatakan penyakit asing lah, penyakit langka. Fawasofa lana tabibun hadikun, sehingga beliau Sari As-Saqati kami bawa ke seorang tabib yang cerdas, yang bijak. Fa'akhadna qaruratan ma'i, dan juga kami bawa serta air seni beliau sesuai permintaan dari tabib tersebut, dokter kalau gitu ya, dokter atau tabib. Nah, ketika kami bawa air seni beliau di dalam botol, qaruratan ma'ihi, botol air seni Imam Syari As-Saqati, panadhara ilaihi tabib, lalu sang tabib pun melihatnya, waja'ala yanduru ilaihi maliyanan. Lama beliau termenung melihat kepada air tersebut, air seni yang sudah di dalam botol tersebut. Lama gitu salam pasang, sehingga beberapa waktu Sumakola. Nah, setelah itu kemudian sang dokter atau sang tabib berkata, arahu baula asyik, aku lihat air seni ini adalah air seninya pecinta Allah Subhanahu wa taala. Air seninya orang yang sudah mabuk
kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hilang kesadaran. Hilang kesadaran normal sebagai tabi'nya kemanusiaan. Qala Al-Junaid, maka kemudian Syekh Junaid pun berkata, fasa'aitu wa ghasya alaya, mendengar itu aku pun kelengar pingsan. Ya, kaget luar biasa sehingga sampai pingsan, lupa kesadaran. Wa waqa'tul qarurah min yadi, dan aku pegang botol tersebut dengan tanganku. Summa raja'tu ila syarri, lalu kemudian aku bawa kembali kepada Syarri As-Saqati. Fa akhbartuhu pada sama. Lalu kemudian aku sampaikan apa yang disampaikan, dikatakan oleh sang tabib tersebut, dan Syarri As-Saqati tersenyum. Sumaqala, lalu kemudian beliau berkata, qatalahullahu ma absara. Qatalahullahu ma absara, Allah telah membunuh apa yang Allah perlihatkan kepadanya. Qultu, aku pun berkata, kata Junaid al-Baghdadi, ya Ustaz, wa tabayyan al-mahabbah fil bawl, wahai guru, emang rasa cinta bisa kelihatan dari air kencing, dari air seni gitu. Qala na'am, iya tentu bisa terlihat. Nah, ini mohon maaf mungkin dari cerita ini kita bisa ambil hikmah, ya. Bukan berarti apa yang kita dengar lalu kita harus menjalankan. Setidaknya kita menjadikan hikmah nasihat. Nah, kita suka percaya dan kita diperintahkan percaya kepada ahlinya. Kita percaya kepada dokter karena memang syariat kita menganjurkan untuk mempercayai ahlinya dan menyerahkan urusan kita kepada ahlinya. Walaupun dokter tersebut tidak seakidah atau dalam garis miring non-muslim dengan kita, tapi kalau memang dia memiliki keahlian di bidang tersebut tidak apa-apa. Sehingga Rasulullah SAW dulu pernah sakit Rasulullah, dan beliau memerintahkan sahabat untuk memanggil tukang bekam, 2 orang pemuda. Yang 2 orang pemuda ini, tukang bekam tersebut pada saat itu belum muslim. Padahal di dekat-dekat di sekitaran beliau yang sudah muslim, bukan berarti nggak ada yang bisa, karena memang keahliannya lebih di bidang tersebut. Maka Rasulullah berkenan memanggil beliau dan mengizinkan beliau dibekam, jasad beliau yang mulia dibekam oleh pemuda yang ahli bekam tadi. Ini pelajaran buat kita gitu. Nah, kalau dalam urusan itu kita percaya, kenapa juga kepada ulama kita tidak percaya? Iya kan? Seperti itu kan? Nah, gitu. Setidaknya untuk bais, untuk memotivasi kita. Artinya karena memang orang-orang yang sampai pada level tersebut, ini level. Kenapa? Artinya tidak tiba-tiba terjadi pada seseorang dengan begitu saja gitu. Dan mangkum-mangkum kedudukan hamba-hamba Allah itu beda-beda. Nah, kita selaku orang beriman diwajibkan berakhlak, ya, berakhlak. Salah satu akhlaknya, bisa jadi kita ini nggak percaya, silakan, tapi tidak mencela, karena mencela bukan sikap akhlak yang baik, kan gitu. Kita nggak percaya boleh saja gitu.
Ya, boleh saja karena memang tidak diwajibkan harus percaya, tapi jangan mencela karena mencela dilarang dalam syariat. Nah, itu yang terjadi kepada pernah terjadi kepada Syekh Syarif Al-Saqati. Saking hanyutnya beliau dikuasai oleh rasa kecintaan atau mabuk kepayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Fudail rahimahullahu taala alaih. Imam Fudail bin Iyad juga berkata, Fudail bin Iyad atau Syekh Fudail bin Iyad salah seorang tokoh besar juga di zamannya. Beliau selain sebagai seorang sufi juga dikenal sebagai seorang muhadits, ahli hadis, pakar hadis di zamannya. Yang sebelumnya beliau ini rampok. Kalau sekarang apa yang suka rampok di jalan? Begal di jalan. Jadi dulu sebelum beliau tobat, sebelum beliau hijrah. Nah, suatu ketika beliau mau ngebegal beberapa orang yang lewat di jalan yang biasa beliau melakukan aksi begalnya itu. Pada saat mau merintahkan anak buahnya, kepala lagi, bukan begal-begal biasa, kepalanya, bosnya ya, Fudail bin Iyad nih. Tiba-tiba beliau mendengar seseorang, menurut satu riwayat suara tersebut bersumber dari orang yang mau dibegal. Ya, menurut satu riwayat suara tersebut bersumber dari orang yang dibegal. Riwayat ini mengatakan bukan dari orang yang mau dibegalnya, tapi beliau mendengar suara yang nggak jelas, entah siapa. Yang jelas suaranya begini, wahai Fudail, sampai kapan kamu mau menentang, menjauh murka Allah? Sampai kapan? Artinya gitu terus, kamu kapan sadarnya, ibaratnya ya. Gitu. Nah, mendengar suara itu tiba-tiba jeruk, langsung menyentuh hati beliau dan beliau pun termenung. Lalu beliau spontan membalikkan tubuh, meninggalkan anak buahnya, dan beliau melepas pakaian-pakaian yang biasa beliau gunakan untuk membegal, terus mengelana mencari guru, belajar. Beliau hijrah kalau bahasa kita sekarang, taubat dan berhijrah. Nah, ini juga buat pembelajaran kepada kita agar senantiasa berbaik sangka dengan orang-orang, dengan makhluk Allah di sekitar kita. Kita tidak tahu yang saat ini jelek dalam pandangan kita, bisa jadi besok atau 2 detik ke depan, 5 jam ke depan, atau seminggu ke depan, itu Allah angkat kejelekannya dan ganti dengan kemuliaan yang bisa jadi lebih mulia dari kita. Kita nggak tahu. Yang jelas tugas kita adalah berbaik sangka pada makhluk Allah. Nah, Fudail bin Iyad ini berkata, idza qila laka atuhibbullah faskut fa inna in qulta la kafarta wa in qulta na'am falaisa wasbuk wasbal muhibbin fahdaril muqta. Jika ada pertanyaan disampaikan, dilontarkan, ditujukan kepada kamu, atuhibbullah. Pertanyaannya, atuhibbullah, apakah kamu cinta kepada Allah? Apakah kamu mahabbah kepada Allah? Nah, ini perkataan Syekh Fudail bin Iyad.
Nah, jika ada pertanyaan disampaikan kepada kamu, apakah kamu cinta kepada Allah? Paskut, diam. Paskut, diam. Kenapa? Fa innaka in qulta la, karena jika kamu jawab la, tidak. Pertanyaannya tadi, apakah kamu cinta kepada Allah? Dan jika dijawab la, tidak, kafata, maka kamu kufur kepada Allah. Ini yang ngomong Udel bin Iyad, bukan saya. Jadi ketika kita jawab tidak, maka kamu kufur, kata Syekh Udel. Kenapa? Karena mahabbah adalah kewajiban orang-orang beriman. Kita orang beriman wajib mahabbah, wajib cinta kepada Allah. Wa in qulta na'am, dan jika kamu jawab, apakah kamu cinta kepada Allah? Kamu jawab na'am, ya. Ya, saya cinta kepada Allah. Falaisa wasfuk wasfal muhibbin, sedangkan sifat-sifat kamu bukanlah sifat-sifat pecinta. Berarti kamu berdusta. Berarti kamu membohong. Fahdarilah muta. Takutlah kamu dengan kemarahan Allah. Maka lebih baik diam, kata Syekh Udel bin Iyad. Wa qala Sufyan, dan Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Syekh Sufyan Ats-Tsauri juga ulama besar yang sekaligus zahid, ahli zuhud, sufi yang terkenal ahli zuhud di zamannya. Gurunya para guru, imam mujtahid di zamannya. Gurunya Imam Hanafi. Gurunya ulama-ulama besar di zamannya. Sehingga Imam Hanafi berkata, laula sahrain la halak Abu Nu'man. Andai dua Abu Nu'man itu beliau Imam Abu Hanifah. Andai Abu Nu'man ini tidak belajar 2 bulan saja di Sufyan Ats-Tsauri, Abu Nu'man bukan siapa-siapa. Tidak artinya apa? Tidak ada artinya apa-apa. Itu. Ini menunjukkan ketinggian kedudukan Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Nah, beliau Syekh Sufyan Ats-Tsauri berkata, man ahabba man yuhibbullah. Man ahabba man yuhibbullah. Barang siapa orang yang mencintai orang dan orang itu mencintai Allah. Kita cinta kepada fulan. Katakanlah fulan ini namanya Z. Atau contoh gampang, kita cinta kepada Pak Haji Abdul Aziz. Dan Pak Haji Abdul Aziz ini adalah orang yang sudah sampai kepada maqam kecintaan kepada Allah. Nah, barang siapa orang yang mencintai orang yang mencintai Allah, fa innama ahabballah. Fa innama ahabballah, sesungguhnya dia cinta kepada Allah. Jadi hakikatnya kita mencintai orang yang mencintai Allah itu adalah mencintai Allah. Pak Haji Abdul Aziz adalah orang yang sudah mahabbah kepada Allah dan kita cinta kepada beliau. Berarti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala melalui beliau. Perkataan siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Wa man akrama man yukrimullah. Dan barang siapa orang yang menghormati, memuliakan orang yang memuliakan Allah. Pak Haji Aziz ini orang yang memuliakan Allah. Kita cinta beliau. Fa innama yukrimullah. Sesungguhnya dia memuliakan Allah.
Sesungguhnya dia memuliakan Allah. Sehingga dulu ada kisah zaman Imam Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad. Dulu ada orang yang saking bodohnya, saking awamnya, ini orang sampai nggak ngerti siapa itu Allah, nggak ngerti siapa itu Rasul. Saking awam-awamnya. Namun dia sepintas pernah mendengar orang bercerita tentang Imam Abdullah Al-Haddad ketika beliau Imam Abdullah Al-Haddad melakukan safar perjalanan haji. Nah, sindang di satu tempat, orang-orang sekitar ini cinta kepada beliau, beliau mendengar. Nah, orang-orang menceritakan Imam Abdullah Al-Haddad. Nah, tertanam kecintaan dalam hatinya juga orang ini. Gitu. Tenang kecintaan dalam hatinya orang ini. Sehingga disebutlah, padahal belum ketemu, belum kenal, hanya baru dengar cerita. Meninggallah orang ini. Ceritanya ketika meninggal dimimpikan oleh masyarakat sekitar. Saat itu orang-orang yang alimnya ditanya, bagaimana keadaan kamu di alam kubur itu? Oh, alhamdulillah, aku mendapat kemuliaan, kenikmatan dari Allah. Kok bisa begitu? Gitu. Padahal kamu ini cuma disebut cerita itu, cerita disampaikan bahwa apa yang aku dapat ini karena kecintaanku kepada Imam Abdullah Al-Haddad. Padahal belum kenal. Nah tadi, barang siapa orang yang mencintai Allah, dia mencintai Allah. Barang siapa orang yang memuliakan Allah, maka dia memuliakan Allah. Di sini kita harus berbaik sangka pada orang. Kita nggak tahu kondisi hatinya orang yang kita benci misal. Nah kalau orang gitu kita benci sama seseorang, dan padahal hati orang itu adalah penuh kecintaan kepada Allah, maka berarti kita sudah membenci Allah. Semoga kita dijaga, dihindari ya. Semoga sifat-sifat seperti itu bukan sifat kita. Semoga Allah jauhkan, bersihkan hati kita dari sifat-sifat semacam itu. Diganti dengan sifat-sifat hati yang disenangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menjaga hati kita. Semoga hati kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak terpuji subhanallah. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan doa kepada majelis. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna la asrafna wa tub alaina tawbah tansilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amin rawati wa firli walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil ilani wa kulli dhimabah awjirati awsufa wal muslimina ajma amin Rabbi asma fadla wa judan mana labik sabi minna bil mustafa rasuli nada bi kulli sulli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habi wa alihi wa sahbihi idadi tosi subi walhamdulillahi fil bali wa tanahi walhamdulillahi fil badri wa tani rabbana dhalamna anfusana
سيدنا محمد يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لا يغفر ويرحم وصلى الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi